Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih dari pihak SCTV dan juga semua teman-teman media dan juga Esta ya. Semoga semua sehat dan semoga puasa kita lancar insya Allah sampai nanti akhir bulan suci Ramadan. Baik, pertama masalah berkaitan dengan FTV Ramadan. Jadi ini program yang dibuat SCTV. FTV ini kan memang sudah cukup lama ya. Nah, kemudian FTV Ramadan ini memang mengangkat kisah-kisah yang sangat inspiratif ya, yang ini terjadi pada kehidupan hari-hari Betul. manusia. Ada proses di mana seseorang itu penuh dengan kesalahan dalam hidupnya di masa lalu, dan dia proses bagaimana dia menemukan Tuhannya, bagaimana dia menemukan Allah. Dan proses ini kemudian yang diangkat di dalam setiap judul yang ada di FTV, termasuk salah satu yang dimainkan Esta ya kemarin. Iya. Sayang ya. Tadi ya. Iya, ini bagus banget. Thank you, Amin. Iya. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya saya di FTV ini sebagai apa? Saya sebagai, memang namanya pria misterius kalau di sekarang. Jadi pria misterius ini memang sosok yang dia ini manusia. Ada beberapa orang yang bertanya, ini Mas Dude jadi malaikat ya? Bukan, saya bukan malaikat. Jadi saya memang sebagai manusia biasa yang peran di situ adalah sebagai teman atau sahabat dari si tokoh utama, dalam rangka dia mencari jalan untuk menuju pertaubatannya. Nah, jadi memang posisi saya melengkapi pada saat proses cerita si tokoh utama ini untuk menemukan jalan menuju kepada yang lebih lurus begitu. Nah, ada beberapa adegan di mana si tokoh ini kemudian ketika dia sudah mulai menuju pertaubatannya, tapi kepleset juga gitu ya. Ternyata istiqomah itu, istiqomah di dalam proses menuju jalan Allah itu memang tidak mudah. Nah, mungkin seperti Esta kemarin ya, di dalam beberapa adegan sudah berniat, tetapi hati masih terombang-ambing. Nah, kemudian tokoh yang saya mainkan hadir untuk memperkuat hati itu ketika mengingatkan kembali bahwa memang taubat tidak mudah, tapi istiqomah itu memang butuh komitmen dan kekuatan niat yang sungguh-sungguh. Jadi kira-kira Mas, pertanyaan tadi, saya di sini sebagai apa ya? Sebagai pria misterius ya, yang sifatnya melengkapi tokoh utama ini dalam menuju jalan pertaubatannya. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dude. Ya. Oke, berarti Esta juga udah main berapa nih FTV Ramadan, udah berapa? Udah dua. Udah dua? Iya. Oke. Terus gimana Mas Esta lihat sosoknya Dude? Sebelumnya sudah pernah satu project sama Mas Dude? Dulu banget pernah di Cinta Kedua, udah lama banget, sama Kak Ica juga. Aku waktu itu jadi adiknya kalau nggak salah ya. Iya ya Kak. Iya, jadi adiknya. Betul. Jadi adik. Gitu. Jadi udah kenal sebelumnya, enak sih. Oh gitu. Terus terakhir di FTV ini tantangan apa ya? Ada tantangan sendiri nggak? Aku di sini jadi waktu itu sempat jadi anak yang super durhaka banget. Ini yang judul apa nih? Ada dua kan? Yang terakhir yang aku antagonis judulnya ada dusta di balik kerudung Najwa. Aku jadi Najwa. Dan iya, itu yang seperti Kak Dude bilang tadi. Jadi waktu itu dia udah sempat sadar, terus terombang-ambing lagi, terus jahat lagi. Pokoknya emang proses buat taubat itu nggak mudah, banyak cobaan, banyak cobaan gitu. Itu prosesnya itu ada reading dulu atau langsung on the spot untuk satu judul biasanya? On the spot sih kita kalau FTV gitu. Tapi sebelumnya pasti pemain itu udah dikasih skenario dulu untuk kita baca-baca. Jadi sebelumnya emang aku udah reading sendiri di rumah gitu. Jadi aku bisa tahu garis besar ceritanya gimana, alur ceritanya gimana, mainnya bakal gimana. Jadi waktu di set aku nggak kelabakan gitu. Sebelumnya apakah peran ini pernah relate nggak sih di kehidupannya Mas Dude, mendampingi temannya atau mungkin kerabat atau mungkin saudara gitu dalam proses
apa ya namanya pertaubatan atau dalam proses hijrah Mas Dude mendampingi orang tersebut gitu sampai akhirnya mungkin feel-nya bisa dituangkan di sinetron ini Mas Dude. Dan Reza ini mungkin perannya menjadi anak durhaka bisa dibilang cukup sensitif ya, apalagi ini perempuan gitu. Awal mulanya sempat berpikir ada rasa ketakutan masih berterima peran ini dan pernah maksudnya pernah nggak sih ngalamin ada di situasi sama dengan adegannya di sinetron atau di FTV Release juga. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya, Mas Ari. Bertanya. Ya, thank you pertanyaannya. Jadi kalau apakah ada relate dengan kehidupan nyata? Mungkin garis besarnya pernah, tapi memang nggak detail seperti di cerita yang ada gitu ya. Maksudnya tidak sama persis gitu jalan ceritanya. Tapi kalau dalam kita bicara kerangka misalnya temen curhat gitu ya, atau tukar pikiran, atau dia bertanya, atau minta masukan dan sebagainya, ada beberapa memang yang semampu saya bisa beritahu, saya akan beritahu semampu saya gitu. Jadi dan menemani proses teman untuk dia belajar ya. Jadi kalau saya lebih kepada mengajak gitu, mengajak aja, nanti misalnya untuk tambahan ilmu dan sebagainya itu kita serahkan kepada yang berilmu, misalnya ustadz atau kiai gitu ya. Jadi saya sifatnya lebih mengajak aja. Nah, yang memang tadi seperti disinggung sama Esta juga ya, bahwa memang yang cukup berat itu adalah bagaimana istiqomah ya, bukan hanya proses orang atau teman saya yang ingin belajar. Saya sendiri pun sebenarnya juga merasakan bahwa ketika ingin belajar istiqomah ya, artinya konsisten dan komit dengan ilmu, komit dengan memperbaiki diri, memang juga tidak mudah. Maka saya selalu ingin mengajak teman-teman itu membuat satu support system yang baik gitu. Jadi apakah dengan komunitas, dengan teman-teman dekat yang baik gitu ya, kita saling mengingatkan gitulah. Jadi kalau ditanya pernah atau tidak, pernah, tapi memang tidak seperti cerita yang ada di dalam FTV ya, tapi secara kerangka garis besarnya kurang lebih prosesnya hampir sama seperti. Ditanya soal aku bingung nggak awalnya ngambil peran ini tuh gimana. Aku sebelumnya sih udah pernah beberapa kali yang memeranin antagonis dan memang sekejam ini udah pernah. Cuma mungkin ini karena bulan Ramadan ya, jadi aku tadinya agak mikir juga sih ini scene-nya emang parah banget, bener-bener durhakanya tuh berkali-kali lipat dari yang sebelumnya aku mainin. Cuma gimana ya, aku juga tertantang juga sih ngambil peran kayak gini karena 2 judul sebelumnya aku jadi prota yang nangis-nangis terus dan aku masih pengen explore aja, ngambil peran yang benar-benar 180 derajat dari peran aku yang sebelumnya. Terus kalau soal mungkin aku takut dihujat sama netizen karena peran aku takut ke bawah sih, aku udah nggak pernah pedulin itu ya. Aku udah telan aja sekarang kalau misalnya ada hujatan-hujatan, apalagi soal acting, karena kan beberapa orang juga tahu ya kalau misalnya ini tuh nggak beneran gitu. Tapi kayak tadi kan baru tayang subuh ya, ada aja sih yang hujat karena peran aku tuh kok nggak nyontohin nggak baik. Cuma sebenarnya di balik itu semua, di balik cerita aku jahat-jahat itu semua tuh ada loh pesan moralnya gitu. Semuanya pasti ada pesan moral di akhirnya aku tobat dan aku menyesali semuanya dan ya gitu. Bingung jawab apa. Nah, Esta ini kan Mas Tari kok kelihatannya periang ya kalau di sini ya. Mas Tari kayak jauh banget lah sama karakter yang ada di layar kaca. Nah, itu beban nggak? Susah nggak sih Mas Tari? Soalnya kan kamu harus berada antagonis, padahal hasilnya kamu periang banget nih kayak sekarang. Susah sih? Susah. Buat aku susah karena beberapa orang bilang muka aku tuh agak termasuk tipe yang soft gitu loh, kayak bukan antagonis banget, jadi mungkin nge-ekspresiinnya harus lebih effort lagi. Mungkin ada orang yang emang mukanya tuh udah
keras gitu, udah galak mukanya. Tapi kalau aku tuh harus lebih galak lagi. Jadi kemarin emang beberapa kali di retake sama sutradara, dia request dia pengen level marahnya tuh segini gitu. Jadi nggak apa-apa sambil belajar gitu sih. Ya lebih susah sih, cuma ya nggak apa-apa, aku senang acting. Iya sih. Kenapa kamu karakter malah ngambilin Priang ya? Kenapa selalu dari sinetron juga kamu antagonis ya? Dulu iya, ya? antagonis. Tapi terakhir-terakhir dua judul terakhir sih aku dapatnya yang baik sih, yang berhijab gitu.